Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pemimpin redaksi CNBC, Bapak Wahyu Daniel, Direktur Utama PLN, Bapak Darmawan Prasojo, Presiden Direktur PT GCI Indonesia Tbk, Bapak Oto Toto Sugiri, serta Bapak, Ibu, panelis dan moderator, serta hadirin sekalian. Pesatnya adopsi teknologi digital membuat kebutuhan akan pusat data semakin krusial. Secara global, pasar pusat data diproyeksikan akan tumbuh hingga mencapai 39,7 miliar US dollar dengan peningkatan Compound Annual Growth Rate atau CAGR sebesar 4,8% pada tahun 2032. Sedangkan dalam konteks regional, total kapasitas industri pusat data diproyeksikan meningkat setidaknya 2 kali lipat, di mana kawasan Amerika mendominasi dengan kapasitas operasional sebesar 16.820 megawatt. Tahun ini, di Indonesia, pasar industri pusat data diproyeksikan memberi peluang ekonomi hingga 3,37 miliar US dollar. Selain peluang ekonomi, lokasi Indonesia sebagai pusat persimpangan jalur komunikasi global memungkinkan negara ini untuk menjadi hub dalam industri pusat data, baik pasar regional maupun internasional. Selanjutnya, perkembangan pusat data yang efisien juga dapat mendukung peningkatan layanan publik dan pemerintahan. Namun tentu saja terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri pusat data. Pertama, kebutuhan akan talenta digital yang mumpuni. Kedua, ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih. Dan yang terakhir, lokasi Indonesia yang rentan terhadap bencana alam mengharuskan pusat data untuk memiliki infrastruktur tangguh dan strategi mitigasi yang tepat guna menjaga keberlanjutan layanan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, dalam mengembangkan ekosistem pusat data, kita dapat mengambil contoh dari sejumlah negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan India, di mana di Malaysia hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yakni tahun 2021 sampai 2023, sektor pusat data dan komputasi awan berhasil menarik investasi sebesar 400 triliun rupiah. Salah satu kota yang menjadi pusat investasi pusat data adalah Johor Bahru yang memiliki suplai lebih dari 1,5 gigawatt di tahun 2023. Selain itu, Hanoi, Vietnam menjadi digital hub dengan estimasi pasar data center sebesar 19,2 triliun rupiah. Sejumlah perusahaan besar global juga sudah mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi di kota yang menjadi pasar pusat data terbesar ke-27 di Asia Pasifik tersebut. Mirip dengan Malaysia, India dipercaya oleh banyak investor pusat data dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu kota yang diunggulkannya adalah Mumbai yang menjadi pasar pusat data kelima terbesar di Asia Pasifik dengan 32 pusat data. Dari ketiga kota tersebut terdapat kesamaan faktor pendukung yang dapat kita jadikan benchmark untuk Indonesia. Misalnya faktor kemudahan dalam proses perizinan, ketersediaan infrastruktur dan energi, serta pemberian insentif yang mendukung investasi. Untuk mengejar ketertinggalan kita, saat ini pemerintah terus berupaya menghadirkan terobosan kebijakan afirmatif yang dapat menumbuhkan iklim investasi, meningkatkan persaingan usaha, dan menjawab kebutuhan publik melalui inovasi industri pusat data. Di sektor publik, PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik akan diperkuat oleh rancangan peraturan Menteri Kominfo tentang penyelenggaraan sistem elektronik PSE lingkup publik. Kedua ketentuan tersebut kami yakin dapat menghadirkan penyediaan layanan yang andal, melindungi kepentingan nasional, serta memperkuat potensi pasar industri penyedia pusat data. Di sektor privat, kebijakan pusat data juga tunduk pada PP 71 tahun 2019 atau PP PSTE dan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkup privat. Kedua ketentuan tersebut sedang ditelaah untuk dipastikan dapat mengoptimalkan nilai ekonomi industri pusat data. Saya yakin beberapa di antara rekan-rekan ada yang sudah mendengar tentang rencana pemerintah melakukan revisi terbatas pada regulasi yang terkait dengan penguatan iklim investasi pusat data di Indonesia. Revisi tersebut terhadap peraturan perundang-undangan
diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum pada beberapa norma seperti klasifikasi data, akses sistem dan data elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum, dan fasilitasi investasi kebijakan terkait lahan, air, power supply, dan green energy, serta sebagai upaya menghadirkan fair level playing field yang memperkuat persaingan usaha. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, saya ingin mengapresiasi CNBC selaku penyelenggara acara hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku industri dalam ekosistem pusat data di Indonesia yang secara gigih terus memperjuangkan lompatan di sektor ini. Saya berharap melalui pertemuan ini, industri pusat data dapat tumbuh dengan pesat dan mampu menopang agenda besar transformasi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045.